Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang gerakan 5M dan pentingnya vaksinasi. Penyakit corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Sebagian besar orang yang tertular virus corona akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Gejala umum yang sering terjadi adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Adapun gejala yang tidak umum terjadi, seperti rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa dan penciuman, serta ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Virus corona bisa dicegah dengan melakukan gerakan 5M. Makna gerakan 5M protokol kesehatan adalah untuk mendukung gerakan 3M. Ini gerakan 5M dilakukan untuk membantu mencegah penularan dan penyebaran virus corona. Yang mana gerakan 3M mencakup memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sedangkan gerakan 5M mencakup memakai masker. Anda diharap untuk memakai masker saat berada di luar rumah atau ketika berkumpul bersama kerabat dimanapun Anda berada. Kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Anda meski mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun secara berkala. Anda bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman yang menempel. Yang ketiga, menjaga jarak. Jika ada keperluan mendesak yang membuat Anda harus pergi ke rumah, ingatlah untuk menjaga jarak satu sama lain. Jarak yang dianjurkan adalah 1 hingga 2 meter dari orang sekitar Anda. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Anda juga diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering Anda bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Sebagian masyarakat sering mempertanyakan mengapa mereka sudah menerapkan gerakan 5M dan banyak di rumah namun masih tertular virus corona. Ini disebabkan dengan titik-titik lemah pada kegiatan sehari-hari. Titik lengah itu adalah kegiatan biasa namun berisiko menjadi tempat penularan dengan munculnya beberapa klaster baru akibat titik lengah itu. Berikut adalah daftar titik lengah yang membuat Anda berisiko terpapar virus corona. Makan bersama, acara pernikahan, acara pemakaman, kunjungan rumah, rapat tatap muka, transportasi umum, olahraga bersama, mengunjungi mal dan tempat umum lainnya, serta foto bersama sambil melepas masker. Gerakan 5M berlaku untuk semua kalangan. Namun, untuk anak di bawah 2 tahun tidak disarankan pakai masker, tapi bisa diganti dengan penutup stolper atau bisa disebut dengan face shield.
tetap harus jaga jarak serta di bawah pengawasan orang tua. Jadi, 5M ini sebagai salah satu upaya juga yang bisa dilakukan untuk mencegah paparan terkena virus corona. Mentaati anjuran pemerintah bahwa masyarakat wajib mengikuti vaksinasi COVID. Mengingat pentingnya vaksinasi bagi diri sendiri dan orang lain. Vaksin ialah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberi kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau yang biasa disebut herd immunity. Selain itu, vaksinasi juga dapat menjadi produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksin corona dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhan ada. Kelompok prioritas penerima vaksin 19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19, lansia lebih dari 50 tahun, dan orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular. Kemudian, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas. Berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, saat ini penyintas COVID-19 harus segera mendapat vaksin dengan rentan waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya, tetapi dengan varian yang berbeda. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus corona. Perubahan alami yang dialami ibu hamil membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Meski begitu, tiap kebijakan tetap berbeda-beda. Di kota Surakarta sendiri, ibu hamil masih belum diperbolehkan untuk melakukan vaksin. Dimanapun berada, alangkah lebih baik untuk berkonsultasi dahulu kepada dokter, sehingga kesehatan dan keselamatan ikut terjamin. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Kekebalan kelompok atau yang disebut herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M dengan double masker medis, dilapisi bagian luarnya dengan masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal.
Hal ini dikemukakan Fatma MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa bahwa vaksin 19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu hoaks mengenai vaksin yang belum ada kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, untuk beberapa kasus vaksin dapat menyebabkan kejadian ikut pasca imunisasi atau KIPI. KIPI berbeda dengan efek samping biasa, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. KIPI dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda dengan setiap orangnya, mulai dari gejala efek samping ringan hingga reaksi tubuh yang serius seperti alergi yang parah terhadap kandungan vaksin. Gejala KIPI yang ringan dapat bersifat lokal berupa rasa yang nyeri, kemerahan, serta pembekakan di area yang mengalami infeksi setelah diberikan imunisasi. KIPI ringan biasa terjadi sesaat setelah disuntik vaksin dan dapat membaik dengan cepat setelah diberikan pengobatan untuk mengurangi gejala. Sedangkan KIPI berat cenderung langka terjadi. Pada umumnya, disetiap oleh respon sistem imun terhadap vaksin dan menyebabkan reaksi alergi berat terhadap bahan vaksin, menurunkan trombosit, menyebabkan kejang, dan hipotania. Semua gejala KIPI berat dapat diatasi dan sembuh secara total tanpa ada dampak dan jangka panjang. Terlepas dari berbagai risiko yang dapat ditimbulkan, proses vaksinasi merupakan prosedur yang aman. KIPI merupakan suatu kasus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi dan kesehatan seseorang serta proses vaksinasi itu sendiri. Gejala KIPI yang benar-benar disebabkan substansi vaksin cenderung ringan dan dapat hilang dalam waktu yang singkat. KIPI juga merupakan kasus yang jarang terjadi dan kebanyakan tidak membahayakan. Risiko munculnya KIPI masih lebih ringan dibandingkan risiko terjangkitnya penyakit serius yang tentu lebih mengancam nyawa. Maka dari itu, pentingnya kita menjaga 5M dan pastikan kita melakukan vaksinasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.